kita usaha. Kemudian kalau kita masuk di bulan Dzulhijjah ini, bagi kita yang nggak berangkat haji ya, kita punya amalan yang sangat dicintai di bulan ini. Di samping amalan-amalan yang lain juga disuruh kita baca Al-Quran, qiyamul lail, sholawat, baca Al-Quran dan sebagainya. Ketika kita masuk di bulan Dzulhijjah ini, bagi kita yang nggak berangkat haji, sekarang kan dari saudara kita yang muslim dari penjuru dunia berangkat ke Arab Saudi sana untuk menunaikan ibadah haji, menunaikan kewajiban rukun Islam yang ke-5, kewajiban bagi yang mampu. Maka kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita, atau mungkin dari keluarga kita, atau teman kampung kita, atau teman bisnis kita yang berangkat, mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimudahkan dalam segala bentuk ibadah haji atau umrahnya, disehatkan badannya, dikembalikan ke negerinya masing-masing dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, mendapatkan predikat haji dan umrah yang makbul dan mabrur. Dan kita mudah-mudahan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah daftar segera diberangkatkan, dan yang belum daftar untuk haji ya, mudah-mudahan diberangkatkan juga minimal untuk umrah. Jangan sampai kita mati belum sampai kaki kita di dua tempat mulia di dunia ini. Insyaallah ya, kita doa insyaallah, mohon minta kepada Allah kalau doa sungguh-sungguh, tapi kalau kita mati walaupun kita mungkin belum nyetor atau belum apa, tapi sudah niat sungguh-sungguh, ya Allah, nanti Allah dapatkan pahala. Tapi kalau kita kurang niat, walaupun mungkin kita sudah menyerahkan, tapi kurang kuat niatnya, nanti enggak Allah sampaikan. Insyaallah ya. Nah, bagi kita yang enggak berangkat haji, ada amalan yang kita diperintahkan untuk kita buat, khususnya di hari haji, pas di hari haji itu. Apa itu? Berkorban, menyembelih binatang. Ini amalan khusus ini yang hanya ada di bulan haji ini. Bagi kita yang enggak berangkat, disunnahkan dengan sunnah yang kuat, muakkad untuk setiap kita untuk berkorban. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ma amila adamiyun amalan ahabbu ilallah fi yaumin nahr min iraqatid dam. Tidaklah buat satu amalan Adam di hari raya Nahr, hari raya haji atau hari kurban, daripada mengalirkan darah, maksudnya memotong binatang sembelihan. Tidak ada amal pokoknya sudah. Yang paling mulia di hari raya kurban itu melainkan mengalirkan darah. Kalah amalan yang lain khusus di hari itu. Nah, bagi yang enggak berangkat haji, yang paling afdal pokoknya dia gawe di saat itu, yaitu mengorbankan binatang atau mengalirkan darah. Kenapa? Fa innaha ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Karena besok apa yang kita korbankan itu akan menjadi saksi kebaikan hasanah buat kita. Bulunya akan ditimbang. Ada yang bisa hitung itu bulu sapi, no? Ada yang bisa hitung? Aja apa? Bulu bebek, no? Sampai kebelian bebek wah. Pire lo ini. Nah, setiap rambut-rambutnya itu dapat pahala. Dan bu hitung pire lo rambut bebek atau sapi atau unta. Nah, segitu kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Tulang-tulangnya, tanduk-tanduknya, kulitnya itu akan menjadi tambahan hasanah kita. Bahkan dalam satu hadis, dia akan menjadi tunggangan kita kelak di akhirat. Tunggangi mananya apa? Bukan kita tunggangi secara zahir, nanti ketika lewat sirat itu kita tunggangi, orang nyampe. Maksudnya adalah tunggangan kita yang akan memudahkan kita melintasi sirat itu kelak. Nah, sirat ini setiap kita pasti akan lewati. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Setiap kita ini akan lewati itu sirat itu. Setiap yang muslim pasti akan lewati.
di sirat ini seperti tadi yang sampaikan, ini sirat diciptakan oleh Allah khusus untuk orang beriman, untuk kita ini. Nggak ada ciptakan untuk orang kafir. Sirat itu nggak butuh orang kafir. Orang kafir itu langsung dicemplung. Demak malaikat tapakan neraka. Namun sirat ini untuk orang beriman. Nah, orang yang beriman yang di sirat ini macam-macam. Ada yang kalbarki, ada yang seperti angin, ada yang pertama seperti kilat, set, tiba-tiba langsung pintu surga sampai. Dia seri ubin neraka. Ketika dia mau langkahkan kakinya ke sirat, set, langsung sampai ke pintu surga. Ini paling utama. Nah, ini yang nomor 2. Nomor 2 nih. Yang pertama tuh dente orang sirat wah. Ini orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu apa? Dia mau hisab, pokoknya langsung di surga tuh, didiri di pintu surga ngantah. Yang kedua liwatin sirat no, lagu marak kilat karbar kiset, tiba-tiba sampai buruk langsung sampai pintu surga. Arah samar angin, arah samar dengan pelai, ada dengan samar dengan leka, ada dengan ngumang, ada sangambang, ada begampang. Tergantung amalan dengan mukmin oleh dunia. Tergantung amalan kita. Ini yang perlu kita perhatikan, yang hal seperti ini pasti Allah katakan dalam Quran, wa in minkum, idalah dari kalian ini illa wariduha, pasti akan lewat itu sirat. Karena ala rabbika hatman maqdiya, ini dah putusan Allah ini. Setiap mukmin pasti melewati itu. Yang mana sirat ini ndek nomornya badan ninting no, boleh. Siratnya apa? Marak bulu tebelah pitu. Bulunya kan kocet, tebelah pitu malik. Terus tajamnya ahadda minas saif, lebih tajam dari pedang. Secara akal sudah di bawah. Dia dengan doang terus jauh napir 1.500 perjalanan, 500 nurun, 500 datar, 500 menaik. Terus dia bawa apa? Neraka. Menyambarnya lahu kalali. Mana di bawah? Lamun dak tersiapan dirikan kelemahan di dunia ni. Ini saya perhatikan ini. Ini masih depan persiapan. Masa depan dunia ini perlu lagu. Karena sebelum punya persiapan dunia ini tidak tinggal dan apa dia perlu persiapan dunia ini. Perlu tercari harta, perlu tahan, karena kita masih hidup. Lagu paling penting lebih inti dari itu akhir. Karena pasti kita ke sana, dan akhirat itu tidak ada akhirnya. Dunia ini ya ada akhirnya 60-70 tahun. Tinggalkan kita. Tapi akhirat ini arah awal lagu dina berdoa akhir pasti sudah kita hari-hari lihat saudara kita diilankan itu udah berangkat dulu karena itu doang ya masih hidup ndek tinggal dengan teh gigiran doang salah ya. Nah, semua kita akan melewati. Nah, dengan kita berkorban binatang itu nanti itu akan jadi tunggangan kita. Fa innaha ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa aghlafiha, karena semua akan ditimbang nanti, rambut-rambutnya, kulitnya, tulangnya, tanduknya, giginya semua akan ditimbang jadi tambahan kebaikan kita dan akan jadi kendaraan kita lewat. Wa inna damma la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardh. Sebelum darah sembelihan itu jatuh ke bumi, dia jatuh dulu di rahmatnya, tempat yang dimuliakan oleh Allah. Maksudnya apa? Sebelum darah sembelihan yang kita sembelih itu jatuh ke bumi, itu yang korban itu sudah terampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Jadi ketika tukang jagal nyembelih atas nama si fulan yang korban, sebelum darahnya itu jatuh ke bumi sudah sekorban searen tak sebut korban, wah tak ampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah ya? Rasa berkorban itu sedih berkorban. Mami minah. Wah, tambah dah. Ya, pajak. Ya, mana-mana bembek sikit ngono. Pondek lah cuma lewatin siaran. Salah anda. Minimal seumur hidup sekali. Tidak bisa unta mahal lalu ya. Sapi tidak bisa bembek. Gak ada yang tahanan. Namun manok saat berbe sebau lagu dentaran korban tetap dia mau pahala menghadirkan darah. Maka tersuruh dari para ulama, seumpama kita nggak bisa korban itu ya minimal menghadirkan darah sudah, walaupun ayam.
Tapi kan Ustaz bukan termasuk binatang. Iya memang tidak termasuk, udah dikatakan korban sih, tapi dapat pahala mengalirkan darah. Kan bunyinya itu amal yang paling baik mengalirkan darah, nggak disebut binatang apa. Kalau sudah sembelih di saat itu ayam, memang tidak dihitung korban itu, tapi dapat pahala mengalirkan darah. Nah mungkin lo jangan berangkat Enggak, maksudnya ini kita gorok dia, nah, kemudian kita bareng-bareng mengamalkan sama keluarga kita atau sama siapa, intinya mengalirkan darah di situ. Nah, dapat sudah pahala mengalirkan darah, pun korbannya nggak dianggap korban karena dia bukan syarat binatang korban. Kalau ya, paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin waktu sedikit ini mungkin kita yang jelaskan sedikit mengenai syarat-syarat korban ya. Nah, lihat waktu masih ada 9 menit ya minimal, karena kita ini akan menghadiri bulan korban, walaupun mungkin kita nggak korban ya, mungkin ya ada keluarga kita atau apa, supaya kita saja supaya korban kita ini sesuai dengan aturan. Nah, yang pertama yang harus kita korbankan itu ada 5 syarat binatang korban. Yang pertama, kita korbankan harus binatang ternak. Dah, apa itu binatang ternak? Ada 3 cirinya. Yang pertama, onta. Arah onta deh teh. Le jauh le Indonesia ada. Luwe, temburu luwe. Temburu. Model-model macam-macam model. Le temburu taman-taman binatang luwe masih. Nah, yang pertama onta. Nah, onta ini kita korbankan bisa untuk 7 orang. Kemudian yang kedua, sapi. Sapi ini juga bisa untuk 7 orang yang korban. Sama kayak ekor, bisa untuk 7 orang. Lebih dari itu udah bisa. Kalau 1 orang Ustaz korbannya sapi, nggak pakai 7 sendiri aja, lebih bagus. Kalau mau banyak minimal paling sedikit tuh 7, karena Nabi pernah korban di Hudaybiyah sapi, onta juga, atau para sahabat juga, banyak para sahabat yang melakukan itu. Diketahui oleh sahabat yang lain, dia tidak ditegur, maknanya sahabat ini membenarkan apa yang dibuat sahabat-sahabat yang lain. Karena Nabi pun di Hudaybiyah pernah korban untuk 1 sapi 7 keluarga beliau. Salah ya. Ini sapi apa saja, mau sapi limosin, tukang sapi, apa sapi, berangus, limosin, apa Malik? Sapi metal, pokoknya apapun yang penting sapi boleh, yang penting itu untuk 7 orang. Untuk 1 orang boleh, silahkan, lebih besar lagi pahalanya. Nah, kemudian yang terakhir kambing. Kambing ini pun ya kambing kacang, mari itu ini kan kambing kacang atau biri-biri ataupun domba. Maka selain daripada itu, kalau kita nyembelih, maka ya dapat pahala mengalirkan darah, tapi belum dikatakan binatang korban. Kalau jaran Ustaz, belum jaran. Jaran itu binatang ternak atau jaran? Bukan an'am dalam Al-Quran itu yang 3 ini. Kalau kuda itu bukan binatang ternak, dia hiasan. Zaman dulu kan yang punya kuda-kuda itu para raja. Kalau zaman dulu, kalau sekarang kan mobil. Kalau zaman dulu itu kuda itu bukan untuk ternak, bukan, dia untuk hiasan. Kerbau itu sapi atau enggak? Sapi, sila. Tapi ya kalau yang bagus ya sapi yang memang biasa digunakan untuk kalau kerbau itu termasuk kategori sapi, ya silahkan bisa. Itu yang pertama, binatang ternak. Selain itu tidak bisa dikatakan binatang korban. Tapi kalau sudah mau sembelih kuda kan halal, boleh dimakan. Atau ayam, silahkan tuh nggak apa-apa. Dapat pahala mengalirkan darah, iraqatid dam, dapat pahala. Kemudian yang kedua syaratnya yaitu umur. Kalau onta itu minimal umur 5 tahun masuk 6. Maka kalau onta sudah sembelih korbankan baru umur 4 tahun, enggak sah, enggak dikatakan binatang korban, karena umur itu syarat. Nah,
minimal paling 5 tahun ke atas. Paham ya? Itu onta. Kalau sapi 2 tahun masuk 3. Kok sapi sudah korbankan berumur setahun setengah, dia sah. Ya, jadi sedekah biasa jadinya. Nah, sapi apapun jenisnya itu 2 tahun masuk 3. Apapun bentuk sapinya. Kemudian kambing. Nah, ini beda pendapat. Kalau di hadis itu kalau kambing kita ini, kambing itu apa? Kambing kacang deh. Nah, kambing kacang kalau di hadis Nabi itu idbahu musinnatan, kata Nabi. Sembelihlah binatang yang cukup umur. Fa in usira alaikum fatadbahu jaz'atan minad dha'ni. Sembelihlah binatang yang cukup umur. Tetapi kalau tidak ada kamu temukan binatang yang cukup umur, susah dicari, ya sembelihlah jaz'atan minad dha'ni. Apa namanya? Kambing yang banyak bulunya itu apa namanya? Domba yang umur 6 tahun ke atas. Kalau kita patokkan dengan hadis ini, berarti kalau kambing itu 1 tahun masuk 2 tahun sudah boleh. Tetapi kalau kambingnya ini kambing biri-biri seperti di Arab itu 6 bulan ke atas sudah boleh. Cuman kebanyakan ulama kita khususnya di Indonesia ini, kambing itu dianggap sah korbannya jika sudah 2 tahun ke atas. Tapi di hadisnya itu ya 1 tahun ke atas bisa. Kalau seumpama sudah dicari juga boleh 6 bulan ke atas kalau itu kambing yang banyak rambutnya itu. Apa namanya? Kambing biri-biri yang menjadi wolannya itu. Oh, domba. Kalau kamu nggak temukan yang cukup umur, jaz'atan minad dha'ni, domba yang umur 6 bulan ke atas. Tapi untuk hati-hatinya ya kambing juga cari yang umur 2 tahun ke atas. Jadi onta 5 tahun ke atas, sapi 2 tahun ke atas, kambing pun juga yang 2 tahun ke atas. Dan kalau kurang-kurang sedikit gimana? Ada kan memang kambing itu atau sapi itu umur setahun 10 bulan. Lagu awak bele berembe no. Boleh enggak? Hah? Kalau keterangan ulama boleh. Karena yang dicari itu kan daging yang besar itu supaya umur kambing wah 2 tahun lebih kurus. Ini kurang 2 bulan. Lagu boleh awak seumpama sedih ini bau jago cukup. Nah, sebagian ulama mengatakan bisa. Karena yang dicari itu apa? Manfaat dagingnya itu. Kalau memang dia sudah besar, ada kan sapi-sapi umur marah gajah beliin. Mental gimana itu? Nah, sebagian ulama, khususnya pendapat Buya Yahya ini itu boleh. Karena yang diperuntukkan kan manfaat dagingnya itu untuk dibagikan. Paham ya? Ya, pengecualian. Karena dia besar, karena manfaat daging diperuntukkan. Tapi ya untuk hati-hati, ambil sudah yang sesuai syarat gitu. Kemudian ini dipilih-pilih marah, wah ini umur 2 tahun lagu krempeng, ya jangan. Korban itu yang lebih bagus gitu. Kayak Sayyidina Habil itu. Korbannya yang paling super dari kambing itu diterima oleh Allah. Qabil dia korbankan buah-buahnya yang sudah layu nggak diterima oleh Allah. Walaupun sama-sama dikorban, tapi ada yang terpaksa. Qabil itu kan buah-buahnya luas-luas itu peta ya korbankan. Habil punya kambing selembah itu dicari yang paling super itu dikorbankan. Yang super itu diterima oleh. Kemudian yang ketiga syaratnya yaitu sehat. Sehatnya itu dilihat binatang ternak ini dari tanggi sama gigi. Dalam tanggi ini dia tumbuh berarti dia makan. Dalam tanggi ini atau wah congkel berarti wah dicocok. Ada giginya mungkin giginya wah koel wah luwe. Kuning-kuning wah luwe dia di bawah kurang bagus. Masih putih, rapi. Nah, ini paling pas.
Jadi sehat, jangan yang pocat tanduknya, jangan yang sudah hompong giginya, jangan yang sudah terpelang ekornya. Korbankan yang sehat, pilih yang sehat. Jangan korban lalu sengaja nepirek apa namanya betai mata wahai dusan gigi nompong, itu enggak namanya korbannya kepaksa ya. Yang sehat betul-betul sehat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat syaratnya milik sendiri. Dia sudah disuruh ngarap sudah korban sapi atau bebek bos dia kan. Karena memang kita yang punya kambing itu, kita yang punya, kita yang korbankan. Jangan bukan punya kita korbankan, nggak sah. Malah nggak boleh punya orang kita korbankan. Ini punya kita itu kambing punya kita dengan uang kita, baik kita punya sendiri atau kita beli begitu. Itu syarat yang keempat, hendaklah yang kita korbankan itu milik sendiri, bukan milik orang lain. Kemudian yang kelima, yang terakhir, waktunya. Kapan waktu korban? Selesai sholat Idul Adha. Fasalli li rabbika wanhar, sholatlah kemudian nyembelih. Jadi nyembelih itu kapan? Selesai sholat. Bisa di samping masjid, bisa di kebun, di mana saja, yang penting selesai sholat. Sampai kapan? Sampai tanggal 10 maghrib. Jadi 3 hari waktu, mungkin telaganya mungkin kambingnya ratusan, sehingga tegorok bilang dulu dengan buik bahwa udah korok tanggal 11 sampai tanggal 13 maghrib. Lagu lamun disembelih ya isa tanggal 13 isa dia dihitung korban wah, karena waktunya sudah lewat. Paham deh? Jadi waktu terakhirnya yaitu kapan? Sampai tanggal 11 hari tasrik maghribnya itu, karena kalau sudah isya itu sudah tanggal 14 masuknya. Maka usahakan dikorban semua disembelih bisa di tanggal 11, 12, 13, jangan sampai lewat tanggal 14. Salah ya? Cukup? Nah ini udah waktu sudah masuk, mudah-mudahan yang sedikit ini kita bisa amalkan semua. Al-hadhiniyah al-fatihah. Ya Salatullah